Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Matsanesa TV di mana saja berada, terlebih siswa-siswi MTSN 1 Sleman Yogyakarta yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan segala nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini masih bisa berjumpa dalam acara kajian menjelang buka puasa. Tak lupa sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bersolawat kita mendapatkan syafaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Para pemirsa Matsanesa TV yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar, dalil Quran wa hafidhil lisan wal mud'imil jingan wa sha'imina fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hafidhil lisan, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dengan sempurna, memiliki jasmani dan rohani. Maka dari itu kita wajib untuk menggunakan jasmani dan rohani kita dengan sesuatu yang baik. Kita harus bisa menjaga lisan kita sebaik-baiknya. Artinya ketika kita makan, minum, maka harus kita makan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Misalnya kita makan nasi, makan jagung, ya itu semuanya adalah dihalalkan dan baik. Kemudian makan buah-buahan, buah semangka, buah jambu, melon, jeruk dan lain sebagainya. Itu adalah buah-buahan yang baik dan menyehatkan buat kita semuanya. Jangan sampai kita makan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya kita makan hasil curian misalnya, atau mungkin makan hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah. Dalam Al-Quran misalnya ada darah ya, babi, kemudian hewan yang disembelih tanpa nyebut asma Allah misalnya, ya, itu semuanya adalah makanan yang tidak boleh kita konsumsi. Kemudian ketika kita minum juga harus minum yang dihalalkan oleh Allah, minuman yang menyehatkan buat kita semuanya. Misalnya minum teh, minum kopi, minum jeruk ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita meminum yang diharamkan oleh Allah, seperti misalnya minuman yang memabukkan. Misalnya ada whisky, ada brandy, ada red label ya, dan lain sebagainya lah. Karena minuman seperti itu merusak ya, merusak jasmani dan rohani kita. Kemudian dari segi ucapan ya, ketika kita berkata
ketika kita berbicara, kita harus bisa menggunakan lisan kita berbicara yang baik. Misalnya untuk membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ya, untuk tadarus Al-Quran, untuk berzikir, kemudian untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan lisan kita ini untuk membimbing anak-anak kita, mendidik anak-anak kita di sekolahan maupun di rumah, sehingga insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menggunakan lisan kita untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya kita sudah diberikan lisan dengan baik oleh Allah, tapi dipakai untuk berbicara yang kotor, bahasa hewan sering keluar ya, atau mungkin dipakai untuk mengumpat ya, mengumpat. Kemudian lisan kita juga sering dipakai untuk menghibah tetangga kita, menghibah teman-teman kita ya. Kemudian juga sering dipakai untuk berdusta, berjanji mengingkari. Nah, itu semuanya adalah sesuatu yang tidak baik. Maka kita harus bisa menghindarkan diri. Apalagi sifat-sifat seperti itu merupakan ciri-ciri daripada orang yang munafik. Padahal kita tahu bahwa orang-orang munafik itu besok akan ditempatkan di api neraka yang paling bawah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di api neraka yang paling bawah dan sekali-kali tidak ada yang bisa menolongnya. Nah, itulah para pemirsa Mat Sanisa TV, akibat daripada kita tidak bisa menjaga lisan kita. Apalagi kalau kita menggunakan lisan kita dengan salah, itu nanti bisa memberikan efek kepada teman kita, kepada saudara kita, bisa menyakitkan hati saudara-saudara kita. Kalau itu sakit itu terkena pisau misalnya, itu insya Allah 1 bulan, 2 bulan sembuh. Tapi coba misalnya kalau terkena sakit yang disebabkan oleh lisan, wah itu bisa lama sekali sembuhnya. Contohnya misalnya bapak-bapak yang ada di rumah itu kok dituduh melaksanakan zina, menghamili tetangganya misalnya, padahal tidak. Kira-kira sakit nggak bapak-bapak? Sakit kan? Sakit. Nah, makanya jangan sampai dilaksanakan. Ibu-ibu misalnya tidak mencuri tapi dituduh mencuri, itu juga akan menyakitkan hati, sehingga sakitnya itu nanti bisa lama, bahkan sampai akhir hayat pun akan selalu teringat terus. Maka dari itu sekali lagi, mari kita jaga lisan kita sebaik-baiknya, kita gunakan untuk sesuatu yang baik supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Para pemirsa Mat Sanisa TV di mana saja berada, kayaknya untuk kajian pada kesempatan sore hari ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi sebelum kita akhiri, saya akan memberikan pertanyaan buat siswa-siswi MTSN 1 Sleman Yogyakarta, dan cara menjawabnya adalah silahkan segera menjawab melalui kolom komentar yang ada di bawah video, dan batasnya hanya dalam waktu 1 jam dari tayangan kajian ini. Pertanyaannya, coba sebutkan surat apa, ayat berapa yang saya baca tadi. Itu saja untuk kajian pada kesempatan sore hari ini. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.